baru 2. Ya, saya beri review untuk Pak Abdurrahman sama Pak Minan. Ya. Nah, itu saya lagi ya kalau kemampuan kelola kelas tadi kedua-duanya sudah menunjukkan pendahuluan yang bagus sekali, sempurna ya. Ada salam, senyum, salam, sapa, sudah semua. Lalu ngabsen sudah, apresiasi sudah tampak. Nah, yang belum baru masuk kegiatan inti. Mungkin ini karena keterbatasan dunia online, ya. Betul. Nah, ternyata Bapak Ibu ini mencantumkan metode, tapi yang tampak metode lain. Mungkinkah itu disadari apa enggak ya? Disadari. Contohnya kalau punya saya sesuai. Yes. Contohnya ini Pak Minan sama Pak Abdurrahman sama-sama mencantumkan make a match. Pak Minan mempraktekkan Tarikotus Syafawiyah. Kenapa yang dicantumkan tidak itu saja? Sama metode demonstrasi. Dengan mempraktekkan 2 itu tadi, tapi nggak dicantumkan di RPP, malah yang tercantum lain. Sebaiknya diganti saja yang di RPP dicantumkan praktekkan itu karena lebih cocok dengan tipe materinya. Tipe materi ta'aruf kan cocok ya kalau guru pertama mencontohkan cara ta'aruf, tapi membacakan ya pakai Jam'iyah Syafawiyah. Kemudian guru mencontohkan cara ta'aruf, itu berarti mendemonstrasikan. Atau guru menyetelkan video atau kartun, di dalamnya ada anak yang sedang berjalan pakai bahasa Arab. Lalu siswa disuruh mempraktekkan atau mengaplikasikan demonstrasi yang tadi dicontohkan. Nah, itu metode demonstrasi. Tadi saya tunggu make a match-nya sama-sama ditulis, nggak ada dua-duanya yang mempraktekkan make a match. Ayo, saya tunggu nanti yang lain mempertanggungjawabkan make a match-nya. Keterbatasan waktu. Justru praktek Jam'iyah Syafawiyah, demonstrasi, dan itu lebih cocok untuk materi ta'aruf. Kemudian di materi ta'arufnya Pak Minan itu ada tujuan untuk menyampaikan qawaid namanya taksimul kalimat ya Pak Minan. Iya betul. Ada taksimul kalimat. Nah, itu bisa pakai metode ciri khasnya nahwu, ada metode induktif atau metode deduktif. Nah, dengan pilih mau ngasih tahu murid dulu ada kalimat ini ada jumlah gimana? Ya, mau ngasih teori dulu baru contoh atau mau ngasih contoh dulu teori. Kalau ngasih teori dulu, nah seperti ini. Iya. Ya kan? Kalau dengan tapi akhirnya disimpulkan anak-anak ini namanya jumlah pilihnya. Nah, itu namanya metode induktif. Ya, tinggal milih. Jadi harus proses yang dicantumkan di RPP. Kalau enggak ya harus diubah. Nanti yang di PTK-nya nanti di PTK-nya tidak representatif nanti kalau enggak sama. Jadi itu sudah bagus yang dipraktekkan tadi. Justru yang direvisi RPP-nya, ya Pak Minan ya. Siap Bu. Pak Abdurrahman juga tadi keduanya sudah banyak unsur yang bagus, sudah oke. Saya tinggal minta kecocokan antara metode yang ditulis dengan yang tampak di kelas. Ya. Make a match, kalau Bapak Ibu mau make a match, caranya kelas dibagi 2.
boleh berdasarkan gender, boleh semaunya. Ayo kelompok 2. Sebenarnya boleh kelompok 2, boleh kelompok 3. Saya pilih ya, Pak Rahman, Pak Sutrimo, Pak Wildan, Pak Malik, Pak Minan, itu kelompok A ya. Tuh, Pak Tunggul, Pak Tunggul satu, Pak Mak, buat kami Dalaili, Pak Isamudin, ini kelompok B ya. Seperti itu misalnya. Nah, nanti yang kelompok A dikasih pertanyaan, yang kelompok B dikasih jawaban. Nah, kalau di kelas seperti itu, lalu diberi, ayo silahkan kalian berlari. Yang kelompok pertanyaan megang kartunya begini. Nah, yang kelompok jawaban juga megang kartunya di sini di seberang sana. Ayo anak-anak, saya beri waktu, Pak Guru beri waktu hitungan 1 sampai 5, habis itu kalian berlari menemui pasangan kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu anak-anak berlarian. Yang pertanyaannya ini judulnya pakai jawab tuh, yang sana judulnya pakai itu. Nanti mereka bergabung. Nah, itu namanya make. Lah, nggak praktek gitu kok nulis gitu. Terus kalau di online gimana Bu? Ya silahkan. Kalau di online jenengan caranya penting match itu terlaksana, menyalakan lampu dengan warna yang sama, merah sama hijau, apa gimana? Harus menyediakan fasilitas dulu, apa teknologinya dulu. Apa yang tangan putih, sama tangan hitamnya, terus akhirnya keduanya harus bergabung. Nggak tahu saya caranya gimana kalau online. Jenengan bisa ngerancang sendiri. Yang penting kalau match itu harus ada sesi gimana mengorganisir 2 orang yang sudah mempunyai sesuatu yang berpasangan bisa bertemu, match, make a match, pasangan. Ya, bisa dipahami ya, make a match? bisa Bu? Ya, alhamdulillah. Coba saya tanya, tadi yang dipraktekkan Pak Abdurrahman tadi ada torikop soal wal jawab ya, ada metode tanya jawab. Abdurrahman ya, berarti betul yang di RPP sudah betul, tanya jawabnya sudah betul. Tadi yang praktek keminan baca terus jenengan nirukan namanya apa? Ayo coba sebutkan lagi. Namanya apa? Jangan lupa. Demonstrasi. Bukan. Ayo yang satu lagi. Yang jenengan dengerin dulu baru nirukan. Dengerin. Muridnya dengerin nirukan. Namanya apa? Sam'iyah Syafawiyah. Sam'iyah Syafawiyah. Iya. Mumtaz. Al-ijab takun. Ya, seperti itu. Jangan mempraktekkan audio lingual metode. Itu cocoknya kalau untuk menyasar mahal kalam. Dan kadang fokusnya mau ke nahwunya, kadang pertemuan berikutnya mau ke istimanya gitu kan, berikutnya mau ke kalamnya. Nah itu pilihnya sesuai tujuan hari itu mau difokuskan kemana, baru pilihan metodenya akan ketahuan atau tidak. Biasanya pakai match itu cocok untuk latihan. Dan dengan ajari materi, anak-anak sudah lumayan pinter-pinter, lalu diajak mainan, make a match, pakai mirip ini, cut shot sama ya, memilih kartu. Kalau cut shot konsepnya seperti make a match, cuma judulnya bisa banyak, nggak harus benar dan salah aja, nanti judulnya bisa satu kelompok. Nah, yang masuk dalam Al-Maharah Al-Lughawiyah bergabung ke sini. Nah, nanti 4 orang berlarian yang megang Maharatul Qiraah, Maharatul Istima', Maharatul nanti berlarian ke sini bergabung jadi satu. Tersatu
al-maharah al-lughawiyah. Nggak harus 2 ya kalau shortcut. Kalau make a match harus 2 berpasangan. Nah, seperti itu. Ini yang saya harapkan juga untuk latihan kita. Ternyata metode yang dicantumkan di RPP itu ada pertanggungjawabannya, ya. Saya harap semoga tampak pada yang akan praktek berikutnya. Berikutnya giliran siapa ini? Yang sudah Pak Rohman sama Pak Minan. Yang belum Bu Hamidah, Pak Malik, Pak Wildan, Pak Soim. Mau siapa sekarang? Pak Fuad. Siapa sekarang? Pak Fuad. Sebenarnya misalnya mau jenengan bacakan ya, teksnya nggak usah dibacakan semua. Ini kan penggalan tapi tampak semua. Ya, tampak semua. Nirukan sebentar aja, 3 atau berapa, lalu ganti kegiatan, tapi tampak semua. Ya. Baik, sekarang Pak Fuad, ya. Ya Pak Fuad. Ya, Bu. Ya, Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fuad, 15 menit ya. 15 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa khair ayat Ustaz. Alhamdulillah ya Ustadi. Kaifa halukum jami'an? Bikhair alhamdulillah. Baik. Hal istatatum li hari dirasah al-yaum? Hal istatatum Ista'adadna. li hari dirasah al-yaum? Naam Ustaz. Baik. Al-an abhasu li hudurikum qabla an nabda hadhihi dirasah. Awalan Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman. Hadir Ustaz. Ustaz Minanur Rahman. Hadir Ustaz. Mari Ustaz. Ustaz Malik. Hadir. Ustaz Sutrimo. Hadir Ustaz. Ustaz Soim. Ustaz Hamidah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Syukran kullukum hadiran qabla an nabda hari dirasah. Kita mungkin bisa menyanyi dulu untuk menyemangatkan pagi hari ini. Nyanyinya tepuk semangat. Saya nanti saya contohkan dulu. Tepuk semangatnya gini. Pakai bahasa Arab sitik-sitik rapopo. Jadi kita tepuk semangat gini. Prok prok prok. Ana jayyid, prok 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 anta jayyid. Prok nahnu jayyid. Kalau saya ulangi lagi nggih. Prok prok prok. Ana jayyid, prok 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 anta jayyid, prok 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 nahnu jayyid. Terus kemudian tayyib 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 gini. Tayyib 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 gitu ya. Ajib Saya Ustaz. Allah Ustaz. ini untuk refleksi aja Ustaz. Mungkin kita bisa bersama-sama, videonya bisa dihidupkan semuanya, nanti kita biar membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Oke? Oke Ustaz. Betul, dihidupkan ya. Ini yang Pak Isom, Pak Fatih, Bu Ari, Oke. Pak Abi Zahra. Ini wajib dihidupkan. Yang boleh cuma saya kan nggak mati. Nah, tapi yang lain harus hidup. Nah, saya pun nggak bisa kabur karena harus ini. Pak Isamuddin jangan-jangan orangnya nggak di depan laptop. Bu Anissa, Bu Anissa ini belum muncul Bu Anissa. Lagi itu Mimi. Iya. Oh iya ya nggak apa-apa ada. Yang seadanya aja. Oke kita mulai ya. Kita mulai ya. Baik Ustaz. Ajib Baik Ustaz. Ustaz. Siap. Tepuk semangat. Ana Jayyid. Ana Jayyid. Anak Jayid. Anda Jayyid. Anta Jayyid. Jayid. Nahnu Jayyid. Nahnu. Toyib Nahnu toyib Jayyid. toyib. No Jayid. Toyib toyib.
Jayid, Ustaz. Jayid. Mungkin semangat ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang domir. Di sini domir al-munfasil dan domir muttasil. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi domir al-munfasil dan domir al-muttasil dalam jumlah. Kemudian yang kedua, siswa bisa memasangkan fi'il dengan domir yang tersedia. Jadi nanti dalam pembelajaran ini yang saya ingin sampaikan ada metode pemasangan domir dengan fi'il yang sesuai. Misalkan domirnya A, nanti fi'ilnya adrusu apa tadrusu atau tadrusu atau tadrusina, itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi metode mat ini tadi nanti adalah bagaimana memasangkan antara domir tersebut dengan fi'il yang tersedia, sehingga tidak ada kesalahan dalam memasangkan domir. Misalkan domir ana harusnya berpasangan dengan domir adrusu, dengan fi'il adrusu, atau dengan domir akra'u dan sebagainya, dengan fi'il akra'u dan seterusnya. Jadi nanti sebelum mengerjakan tugas itu, nanti saya bagi beberapa kelompok, 2 kelompok aja lah nanti. 2 kelompok nanti untuk menjawab pertanyaan dan memasangkan domir fi'il dengan domirnya yang sesuai. Itu untuk materi yang akan kita pelajari kali ini. Selanjutnya, apa itu domir? Saya akan jelaskan domir. Domir itu secara istilah dalam bahasa Indonesia, domir itu adalah kata ganti. Ada kalanya untuk orang pertama, yaitu untuk orang yang ngomong sendiri, dinamakan mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Domirnya ana dan nahnu. Kemudian ada domir kata ganti untuk orang kedua, yaitu untuk orang yang ada di hadapan kita, orang yang kita ajak ngomong. Domirnya ada anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, kemudian antuma, kamu berdua laki-laki atau perempuan, kemudian antum, kamu semua laki-laki, dan antuna, kamu semua perempuan. Kemudian yang ketiga, domir yaitu domir untuk kata ganti orang ketiga, orang yang tidak berada di hadapan kita. Domirnya ada 2, dia laki-laki, kemudian dia perempuan, huma, mereka berdua laki-laki atau perempuan, kemudian hum, mereka semua laki-laki, dan huna, mereka semua perempuan. Itu terkait dengan domir atau kata ganti. Kemudian ketika domir itu dipasangkan dengan fi'il mudhari' atau ya fi'il mudhari', maka pemasangan itu harus sesuai. Dalam tasrif istilahi itu kan ada tasrifan seperti qara'a, yaqra'u fi'il mudhari' ya. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, taqra'ina, dan seterusnya. Itu domirnya harus sesuai dengan anak, dan domirnya sesuai dengan wa huma hum, ya huma hunna, sampai kepada domir ana dan nahnu. Itu yang saya harapkan nanti bisa dipraktekkan dalam metode mat pagi hari ini. Jadi teman-teman, para bapak, ibu, ustadz dan ustadzah nanti bisa bekerja sama untuk melakukan pemasangan domir tersebut. Dari penjelasan itu, mungkin penjelasan singkat tadi dari bapak atau ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dengan domir dan fi'il mudhari' tadi? Monggo. Mungkin dari Pak Minan atau Pak Malik. Ya monggo Pak Timo. Mal farqu bainal dhamir muttasil wa munfasil, Ustaz?
Mal farqu baina dhamir al munfasil wal muttasil. Baik, syukran. Dari Bapak Ibu yang lain? Mana Ustaz? Al muskilah. Mana Ustaz? Al indati muskilah. Indi muskilah Ustaz. Ustaz. Pak Abdurrahman, monggo. Gini Pak, apakah di dalam belajar bahasa Arab penggunaan domir secara prinsip itu sama dengan belajar bahasa Inggris Pak? Ya untuk perbandingan saja Pak, karena kan sama-sama bahasa begitu loh Pak. Terima kasih Pak Ustadz Fuad. Oke, terima kasih. Dua penanya dari yang pertama Pak Sudirman menanyakan tentang mal farqu bainal dhamir al munfasil wal dhamir al muttasil. Yang kedua dari Pak Abdurrahman menanyakan tentang apakah penggunaan dhamir dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris itu apakah sama. Yang pertama saya jawab dulu Pak, ini dari Pak Sudirman. Mal farqu bainal dhamir al munfasil wal muttasil. Al-dhamir al-munfasil al-dhamir al-munfasil wa al-dhamir yattasilu bil fi'li. Dhamir munfasil adalah dhamir yang sambung dengan fi'ilnya. Dan biasanya dia berada di belakang kalimat, tidak bisa berada di awal kalimat. Seperti contoh guru tahu. Dhamir guru itu adalah dhamir muttasil, dhamir yang sambung dengan kalimat sebelumnya. Atau misalkan guru sahum, katahum itu juga dhamir yang sambung dengan kalimat sebelumnya. Di situ dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa berada di awal kalimat karena posisinya dia harus bersambung dengan kalimat yang lain. Kemudian untuk dhamir yang munfasil, dhamir munfasil itu seperti apa? Dhamir munfasil itu adalah dhamir yang terpisah, dhamir yang bisa berdiri sendiri dan dia bisa berada di awal kalimat. Seperti contoh dua, ketika disusun dalam sebuah jumlah bisa dicontohkan dua yadrusu, dia laki-laki sedang belajar. Berarti dua itu adalah dhamir yang muttasil, dhamir yang munfasil, dhamir yang terpisah. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Abdurrahman, apakah dhamir dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu sama? Saya kira secara penggunaannya sama Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada dhamir ana, artinya saya, dalam bahasa Arab itu ada ai, dipasangkan dengan I am, jadi I am saya. Kemudian ada zu, itu sama dengan anta. Kira-kira seperti itu Pak. Itu Apakah ada dalilnya itu Pak? Kalau di bahasa Arab kan ada dalilnya Pak. Kalau di bahasa Inggris ada nggak Pak? mungkin saya tidak begitu paham tentang bahasa Inggris secara detail Pak. Tapi kan Bapak guru bahasa Arab Pak. Iya. Kalau dalilnya bahasa Inggris saya tidak tahu Pak. Kalau dari bahasa Arab kan itu tidak ada dalilnya Pak. Berarti cingayalan. Berarti cingayalan. Terima kasih Pak. Dilanjut ya. Iya Bisa Pak. dilanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya saya untuk dua kelompok. Saya buat dua kelompok. Mungkin kelompok yang pertama ini, soalnya ini nggak nampak semuanya ini. Yang kelompok pertama itu nanti Pak Abdurrahman, Pak Malik, Pak Soim, sama Pak Suprimo. Kelompok yang kedua itu nanti Pak Minaman, Pak Burdan, Bu Anissa, sama Laili. Bu Hamid. Terpotong nih. Kelompok yang pertama nanti menyebutkan domir dari domir mukhatab. Yang pertama domir mukhatab. Kemudian nanti yang kelompok yang kedua
fiilnya. Saya ulangi lagi. Untuk kelompok yang pertama menyebutkan domir mukhatabnya, kemudian kelompok yang kedua dari jenis fiilnya. Ini sesi yang pertama. Sesi yang kedua nanti balikan. Kelompok yang pertama fiilnya, kemudian dari kelompok kedua nanti menyebutkan domir goibnya, gantian gitu. Ya nanti ada mukhatab, ada goib. Oke, itu yang pertama dulu. Kelompok pertama menyebutkan domir mukhatab. Nanti kelompok yang kedua menyebutkan fiilnya. Fiilnya nanti dari fiil qara'a, Pak. Qara'a aja. Domirnya silahkan nanti disebutkan. Saya yang menunjuk, saya tunjukkan misalkan kelompok pertama Pak Durman, nanti yang menjawab atau yang menyebutkan fiilnya nanti dari Pak Minan, misalkan seperti itu. Oke. Kelompok yang pertama Pak Durman, silakan sebutkan salah satu domir mukhatab. Antuna. Qara'tunna. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Sutrimo. Anti. Silakan Bu Hamida. Korokti. Oke, terima kasih. Session yang kedua. Sekarang gantian. Dari kelompok yang pertama menyebutkan fiilnya, atau yang kelompok yang dua dulu yang menyebutkan. Kelompok kedua menyebutkan fiilnya, menyebutkan domirnya. Kelompok yang pertama ganti yang menyebutkan fiilnya. Sekarang saya coba Pak Malik. Pak Malik tadi kelompok pertama ya. Kelompok kedua dulu. Pak Soem. Aku lupa. Pak Prata mensepuh ya. Para grup Nih. Bu Hamida kan kelompok dua. Nanti menyebutkan domir goibnya. Domir goib boleh goib atau goibah. Kemudian nanti dari kelompok pertama menyebutkan fiilnya. Silakan Bu Hamida sebutkan. Guna. Yang menjawab sekarang dari Pak Sutrimo. Silakan. Ya krokna. Guna Yakrokna. Oke, terima kasih, betul. Ya, Kemudian benar. yang kedua, Bapak Wildan. Pak Wildan silahkan menyebutkan domir mukhatab atau mukhatabah. Pak Wildan. Anti. Silakan Pak Soem dijawab. Pak Soem. Korokti. Halo. Sinyalnya sulit. Sinyal sulit. Pak Wildan sekarang yang menyebutkan Suroman. Korokti. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin materi sedikit ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan domir itu sendiri. Domir itu harus disesuaikan dengan fiilnya. Ketika domirnya mudzakkar juga fiilnya harus mudzakkar. Domirnya mu'annas, fiilnya juga harus mu'annas. Jangan sampai biasanya ada yang bingung menentukan antara domir anta itu anta takra'u. Kemudian dengan dia. Domainnya beda, anta takra'u, kemudian dia juga takra'u. Ini banyak dari para siswa atau siswi itu bingung. Ini untuk dua ini saya isi takra'u apa, untuk anta dan dia ini apa? Mereka kebingungan. Sehingga harus dijelaskan anta dengan dia ini fiilnya sama. Tapi fungsinya berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, kita
baca hamdalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Kita tingkatkan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fuad ya, Pak Nur Fuad sudah. Dilanjutkan dengan siapa sekarang? Bu Hamidah, Pak Malik, Pak Wildan, Pak Soim. Hamidah, Bu. Ya, Bu Hamidah, tampaknya Bapak-Bapak ingin mendengar dari Ibu Guru ini. Tidak sabar ingin diajar Ibu Guru, ya. Oke, kita sambut sekarang penampilan dari Ibu Hamidah lagi. Silakan. 15 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayyuhat wabarakatuh. Subhanallah wassalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahlan li wa sahlan lakum. Kul bilugatil Indonesia na'am. Hai Ustaz. Fadali. Di pelajaran kali ini kita absen dulu ya. Pertama, Hadir, Ustaz. Ustaz, hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Pak Malik. Pak Malik ada? Pak Abdurrahman? Hadir, Ustazah. Hadir, Ustazah. Pak Wildan ada, Pak Wildan? Hadir Ustazah. Baru, Ustazah. Pak Soim? Bu Arifah? Ya. Siapa yang tidak hadir untuk pelajaran kali ini? Abi Zahra Ustaz. Pak Abi Zahra ya. Baru sakit. Baru sakit. Baru sakit. Ya. Untuk pelajaran kemarin, temuan yang minggu lalu, kita membahas tentang apa kemarin ya? Tarkib, huruf. Oke. Sudah pada paham? Ya. Orang teman ya. Suara saya PTK apa? Ustaz. Terdengar, Hadir Ustazah. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini keluar. Makna. Halo. Bu Arifah, ma makna yang kemarin. Ada suara TV masuk Ustaz. Iya Ustazah, Ayadatul marid makna menjenguk orang sakit. ya, menjenguk orang sakit. Nah, untuk pembahasan kali ini saya menginginkan dari kalian semua insya Allah bisa mendemonstrasikan seperti contoh hiwar yang akan saya berikan. Lalu saya masih mendengar kalian berbicara masih memakai nada bacaan Al-Quran. Nah, sekarang untuk memperbaiki intonasi dan lafal menyampaikan atau bercakap-cakap berbeda dengan bacaan atau membaca Al-Quran ya. Oke, akan saya bagi Ya, kelompok. Ustazah. Akan saya bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu 4 orang ya anggotanya ya. Nanti dari 4 orang itu mempraktekkan hiwar yang seperti yang ada di dalam contoh. Untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Pak Minan.
anggotanya Pak Sutrimo, Pak Malik, dan Pak Abdurrahman. Kemudian Ya, untuk Ustazah. kelompok kedua, kelompoknya Pak Wildan, anggotanya itu Pak Soim, Bu Arifah, dan Pak Mufid. Kemudian yang ketiga, itu anggotanya Pak Muiz, Bu Anissa, Pak Bekti, dan Pak Fuad. Oke, bisa didengarkan baik-baik contoh hiwar yang akan saya berikan. Ihtamu wasma'u jayidan. Naam. Nah, Al-babu tsani as-sihhatu al-istima' iyadatul marid yastayqizu khalis subahi wa yash'uru bi'alamin shadidin fi batnihi yatadakkaru khalis annahu tanawala al-'adida min al-ma'kulati fil 'asha yaqulu khalis ila ummihi bi'annahu la yadkhulul fasla bisababil waj'i fi batnihi ba'da dzalik tuhbiru ummuhu ila wildan an halihi. Fil hissatil ula yad'ul mudarrisu talamidahu wa yajidu khalis ghaiban 'anil fasli fa yas'alu ila talamidi Aina khalis al-yawm? Hal ta'rifunahu? Innahu marid. Min aina ta'rifu annahu maridun? A'rifu min ummi. Qad akhbaratni ummu khalis an halihi fi sadisah sabahan. Ayu maradin yasburu? Qalat ummuhu annahu alam syadidin fi batni. Akhbarat ummuhu sababa maradihi? Qalat li innahu ulat asya. Ayuhat talamid. Na'am. Ana qadarana muhaddithu an nadurahu ba'da ruju' min madrasah. ba'da ruju'i minal madrasah yazuru wildan wa darno ila baiti khalis. Kaifa haluka ya Khalis? Hal syafaita min wajhika? Alhamdulillah. Syafaitu qalilan ba'da dhahabi ila tabib. dari iki ya. Tabibu dawa Gimana kayak yang at-tabib al-wasfata wa ashtari dawa'a fi saydaliyah. Ma nasihatut tabib? Nasahani lirrahah wa tanawulid dawa'i thalatha marratin fil yawm. Akih min asdiqaina. Istarih awalan hatta tasihha. Dan tajiwa alaika an tadkhul surah. Syukran ya sadiqi. Syafaqallahu shifaan la yughadiru saqaman. Amin. Syukran ala ziaratikuma. Nah, udah pada dengar semua? Sudah, Ustazah. Sami'na Ustazah. Ya, alhamdulillah. Cuma walan gantian ke kelompok 1. Coba berdiskusi dulu siapa yang menjadi ustadz, siapa yang menjadi khodis, siapa yang menjadi wildan, dan siapa menjadi darno. Kemudian nanti mendemonstrasikannya di depan kelas ya. Thayyib Ustazah. Naam. Ya, untuk sekarang kelompoknya Pak Inan sudah siap untuk mendemonstrasikan. Monggo Pak Malik. Pak Minan, Pak Sutrimo, Pak Malik, dan Pak Abdurrahman. Amalnya sudah siap Ustazah. saya belum ada. Untuk teks bisa dilihat grup yang sudah saya kirim. Ya, susah Ustaz. Saya benar apa?
Bagaimana kelompoknya Pak Minan? Siap, Ustazah. Ya. Mari kita sambut kelompoknya Pak Minan untuk mendemonstrasikan hiwar tentang Iyadatul Marid. Silahkan. Siapa yang menjadi mudaris? Pak Minan. Pak Minan. Yang menjadi Wildan? Mas Timo. Ana. Yang menjadi Halis? Pak Malik. Marnon. Dan yang menjadi Terno? Pak Sutrimo. Pak Abdurrahman jadi apa? Saya saya nilai. Ya, coba dimulai. Iya, Bang. Monggo Pak Minan. Aina khalisul yaum? Hal ta'rifunahu? Innahu maridun. Innahu maridun. Min aina ta'rif annahu marid? A'rifu min ummi qad akhbaratani Khalis an khalisihi fi sa'at sadisah subahan. Ayya maradan yash'ur? Qalat ummuhu annahu yash'uru bi alamin shadid fi batnihi. Hal akhbarat ummuhu sabab maradih? Qalat li innahu tanawal al-atid bil ma'kulati fil asma. Syafahullahu wa'afah. Hal turiduna an tazuru Khalis ayyuhat talamid? Na'am. Ana wa darmu ukhattid an nazurahu ba'da ruju' ila al-madrasah. Ruju' min madrasah yazuru wal ildan wa darnu ila baiti Khalis. Rumah? Wildan, Khalis, Terno. كيف حالك يا خالد؟ هل شقيت إلى الهدى؟ الحمد لله شقيت قليلا بعد الذهاب إلى الطبيب. Pak Rahman. Afwan Ustazah. Min aina ana aqra hadhil mukalamah Ustazah. Laqad hafidtum jami'an walakin ana fil grup. Mus mawujud Di grup WA Ustaz. Di grup tadi sudah saya share. PDF. Wah. PDF mata audiolingkual. Indah Ustazah Hamidah Laili. Grup PPAA. Tanpa dosen. Waduh. Nyasar mungkin. Oke, Tip. Coba diganti yang lain untuk Pak Abdurrahman. Mungkin Sudah. Ustadz Sutrimo awalan mungkin. Iya. Iya Pak, terima kasih. Ketawa nih. Yang menjadi Hal a'tal at-tabibu ad-dawa? At-tabibu ad-dawa? Bal wa at-tabib wasrah wa syari'at dawa fi syaidalin. Ma nasihat ila at-tabib? Nasahani jarraha wa tanawul dawa salasa marrat fil هذا بعض الفواكه أصدقائنا واستريح أولا حتى تصح ونرجو عليك أن تدخل الفصل بسرعة. شكرا يا صديقي. تفق الله إذا أن لا يغادر فيكما. Khalis. Amin. Amin.
Amin, syukran ala rizal. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini alhamdulillah pelafalan dan intonasinya sudah seperti memang percakapan. Kemudian wajahnya juga udah benar. Ya. Membahas tentang hadatul marid, orang sakit. Keutamaan menjenguk orang sakit apa sih? Mungkin dari ya, alhamdulillah untuk pendemonstrasian dari kelompok 1 sudah selesai. Kita berikan kepada mereka. Untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kali ini nanti ada tugas yang mana bisa kalian kerjakan di melewati link yang saya akan kirim WhatsApp, yaitu LKPD ya. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Ada yang ditanyakan? Halo semuanya. Yes, Maaf Ustaz. Alhamdulillah. Untuk pelajaran besok, kita akan membahas tentang qiraah yang berjudul Fil Mustaqwa. Dipersiapkan untuk belajar ya dan tetap semangat. Nah, Ustazah. Syukran kasih. Afwan. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya, sudah orang lagi yang menampilkan pembelajaran daring ya, Bu Hamidah Laili dan Pak Fuad Hasyim. Kita sepakati ya, nanti zuhur sudah selesai ya, gimana? Nah, Ustazah. Siap, Bu. Kalau saya pasti setuju semua. Oke, baik. Saya beri komentar dulu untuk 2 orang ini. Bagus ya, bagus sekali, tambah bagus. Tadi Fuad sudah mengaplikasikan mathematiknya. Nah, kemudian kertas pidul gunting lem PPT belum keluar ya Pak Fuad yang sesuai RPP. Bapak apa belum? Ini daring ya. Tadi tujuan pembelajaran pada saat disampaikan. Kemudian Bu Hamidah Laili. Nah, ini itu ada azan zuhur. Tapi ya udah dimatikan dulu, yang azan mendengarkan saja ya. Untuk Bu Hamidah, ini saya beri pujian karena sudah mengaplikasikan TPACK. Ya. Yang sedang azan dulu di dulu, yang sedang azan mungkin Pak Malik. Mungkin Malik. Nah. Oke. Ya. Jadi teman-teman tadi mempraktekkan TPACK-nya terutama yang teknologi itu baru lewat Google Meet ini. Tapi lewat dengan Bu Hamidah, beliau udah memanfaatkan beberapa sekaligus ya. Ini dapat apresiasi saya sampaikan. Tadi beliau memperdengarkan media media audio ya, ada suara yang diperdengarkan. Lalu dari lewat WA muridnya disuruh buka. Itu berarti beliau paham banget kalau daring memang memanfaatkan semua hal itu bersama-sama. Lalu yang terakhir beliau tugas lewat LKPD. Ya. Bagus sekali. Memang itu yang diharapkan untuk aplikasi ACK. Ya, jadi
memanfaatkan semua yang bisa dilakukan sehingga walaupun tidak bertatap muka langsung, tetapi pembelajaran berjalan lancar. Tetapi ada masukan juga untuk Bu Hamidah, ya Bu Hamidah, ada masukan. Tadi jenengan mempraktekkan bukan audiolingual, yang kan bukan audiolingual. Ya, kalau audiolingual bunyi tirukan, bunyi tirukan, bunyi tirukan. Tapi kalau jenengan tadi mendengarkan utuh, ya itu menggunakan media audio begitu saja. Lalu siswa mempraktekkan, memerankan, ada yang Pak Minan mudaris, yang Pak Sutrimo menjadi siapa, Pak Rohman gagal berperan karena nggak lihat materi, lalu Pak Malik ya Pak Malik menjadi siapa. Nah, itu namanya metode role play. Nanti diganti ya di RPP-nya ya sebelum di-PTK-kan ya. Kalau masih mau mempraktekkan itu namanya role play. Role play. Ya, role play itu bermain kan. Role play. Role play. Dengan demonstrasi. Kalau demonstrasi tadi Pak Minan, itu metode demonstrasi. Beliau mencontohkan cara memperkenalkan diri anak-anak, terus setelah itu anak-anak mempraktekkan. Itu metode demonstrasi. Kalau Bu Hamidah mempraktekkan metode role play. Role play. Nggih, Soalnya masing-masing iya. Jenengan sudah punya skenario, anak-anak dipilih untuk berperan sesuai yang dipilih guru, memerankan sesuai perannya masing-masing. Ya, jadi audiolingualnya dihapus saja kalau nggak mau dipraktekkan, diganti role play, diganti mendengarkan audio tadi. Ya, Bu Hamidah ya. Ya sudah bagus, sudah bagus sekali. Saya harap nanti yang praktek berikutnya tidak kalah canggih ya, memanfaatkan apa yang sudah tersedia zaman now untuk mendukung pembelajaran kita ya. Saya tanyakan, kita deal-dealan dulu Bapak Ibu. Kan zuhur selesai tadi ya. Kemudian yang untuk pilih, jenengan mau syuting sendiri lalu direkam, diupload, lalu saya beri masukan, apa mau majelis lagi seperti ini? Pilih mana? Kalau mau direkam, rekam aja. Satu orang yang belum maju, direkam 10 menit sampai 15 menit. Tapi kan metodenya tadi nanti tak cek bener apa salah sesuai di RPP, apa namanya lain, pengennya praktek ini, ternyata prakteknya munculnya yang itu. Nah, tinggal merevisi di RPP-nya, nggak apa-apa. Namanya juga kita sedang belajar ya. Nah, pilih yang mana? Mau praktek langsung seperti ini, tapi pasti waktunya panjang, berjam-jam. Atau kumpul sang 2 kelompok ya, 7 orang mengajar temannya, direkam sendiri-sendiri. Kalau pas direkam sendiri-sendiri 10 menit atau 15 menit, lalu diupload. Yang 7 orang juga itu. Udah gitu, saya nanti tinggalkan radio atau mas. Atau mau majelis seperti ini tapi lama, 3-4 jam lah. Wong ini 2 jam aja dapat 4 orang ya, dapat 4 orang. Ini Mario, rekam apa lagi? Usul Ustaz. Usul Ustaz ya. Boleh cuma ya kita pakai rekaman saja. Nah, untuk yang jamaah seperti ini digunakan untuk evaluasi saja sebenarnya. Kita pakai rekaman saja. Betul. Kemudian untuk yang jamaah seperti ini kita gunakan untuk evaluasi. Nah, ya ide yang sangat bagus Pak Sutrimo. Jadi nanti setelah rekamannya saya tonton semua, kita akan ya untuk review ya. Oke, bagus kasusnya. Kita terima ya teman-teman, kita terima ya kasusnya Pak. Setuju. Setuju? Setuju. Tapi di sini yang memberi masukan ya cuma saya teman-teman
boleh memberi masukan nanti majelis review. Jadi komunikasinya dua arah, nanti dengan saya dapat masukan dari saya. Jadi nanti Bu Hamidah Laili bisa komentari, Pak Nan, Pak Sutripno bisa komentari, Bu Arifah, gitu. Jadi kita kaya. Atau bahkan mungkin hanya ada yang bingung. Terus bedanya apa Bu? Ini apa? Bedanya apa ini? The Power of Two sama ini saya mau praktekkan tapi masih bingung membedakannya. Bedanya metode ini sama ini saya pengen tapi nggak untuk saya. Gitu. Jadi nanti kita kaya banyak menyerap yang baru. Ya, Pak Ibu. Oke, kita akan terima kasih atas penampilan yang baik dari 4 orang untuk penampilan ini ya, kita beri penghargaan, alhamdulillah, selamat. Nah, nanti untuk reviewnya yang sudah saya sampaikan, plus perlu ditambah ya Bapak Ibu, yang perlu dipertanggungjawabkan. Kalau di RPP menyantumkan link video, itu kan link aja, jangan link video, link YouTube gitu dong, jangan. Tapi linknya cantumkan di RPP. Kalau PTK harus tuh linknya harus muncul di YouTube apaan, nyawat yang mana jelas. Bisa lah. Linknya cantumkan, baca terus karena DW kan ya dalam yang perlu cantumkan ada Bu Hamidah, linknya cantumkan ya Bu Hamidah. Ini TPAC bagus memanfaatkan itu. Kemudian ada Pak Abdurrahman memanfaatkan video, tapi linknya mana? Linknya mana? Ya, mana? Ya, tuh nanti dicantumkan di RPP. Lalu ada Pak Minan, ya, link YouTube-nya belum dicantumkan di RPP ya, Pak Minan ya. Nah, nanti dicantumkan di RPP-nya. Pokoknya RPP itu adalah makanan siap saji di piring. Apa-apa sudah ada di situ. Klik, oh bukunya apa? Oh itu ada buku dari Kemenang, tahun ini, terbitan ini, halaman ini. RPP jenengan itu sudah siap saji. Metodenya ini ternyata dipraktekkan. Videonya ini tinggal ngeklik. Nah itu RPP itu makanan siap saji. Kalau ini tinggal nampilkan soal di pernyataan. Lalu tambahan lagi nanti kalau jenengan pas praktik PTK yang sebenarnya nanti kayaknya masih ada ya, bisa sih praktik lagi entah dengan mungkin ganti dosen, nggak tahu. Nah termasuk aspek yang dinilai itu adalah penampilan. Jangan sampai belum mandi tampil ya. Belum mandi tampil. Nah ini Pak Minan bagus ini latar belakangnya kayak di pesawat, itu juga bagus untuk mengajar online ya, kayak di pesawat Minan. Lalu Pak Abdurrahman pakai peci dan kacamata tampak enggak ya. Terus Pak Abizara ini bajunya rapi, semuanya jenengan pakai peci semua. Pak Wirkan ini termasuk aspek yang nilai ya, jadi bukan berarti kan tidak ada nilainya. Jadi ibu-ibu jangan kerudung blok ya, Bu Anissa, Bu Hamidah. Nah, kalau bisa kerudungnya jangan kerudung blong-blongan ya, kerudung yang rapi, apa diberi berat, apa yang ada aksesorinya. Pakai apa, bukan untuk kemayu, tapi peserta didik menjadi senang berinteraksi dengan dosennya, senyumnya manis, nggak galak, nggak belum mandi, ya kan? Nah, itu termasuk aspek yang dinilai. Pak Isa, kok videonya buram nih, kenapa ini Pak? Muridnya ngantuk ini kalau videonya buram kayak di belum mandi Bu. Oh belum mandi. Iya.
bersinar. Atau Apa mungkin layarnya ya layar. Nah, kemudian jangan lupa ya kita meniru Pak Nur Fuad tadi, setelah absen cuma 1-2 orang aja pokoknya cepat seret. Jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Tadi beberapa teman enggak, tapi saya anggap enggak masalah lah, biasanya menyampaikan. Tujuan pembelajaran jangan lupa ditampilkan, terus penampilan, terus link YouTube dan di RPP. Ya, PPT juga kalau tidak harus muncul. Nah, gitu aja hari ini. Insya Allah yakin di kelas jenengan lebih canggih daripada di kelas virtual ini. Wah, saya yakin sekali. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Saya persilakan jenengan nanti milih kita mau review jam berapa boleh atau Selasa. Yang penting saya tunggu penampilan videonya durasi sampai 15, tampilkan seperti yang dengan tuliskan. Oke, mulai waktu ya. Kita tunggu penampilan terbaiknya. Hatta anna taqiyah bil bursa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, kita ya, silakan Mang Badrul. Ini yang belum mengirim video ini. berarti yang sudah presentasi hari ini ya sudah ya Pak ya? Sudah, tapi kalau seperti saya tadi perlu revisi, Pak. Lah, revisinya pripun, Pak? Ya revisi. Ya revisi nanti di save as PDF lagi, diupload. Udah ketemu. Insya Allah belum dinilai itu. Enggak, maksudnya Ngirim videonya berarti ya? Gimana? Direvisi RPP-nya atau kita bikin video itu bagaimana, Pak? RPP. Plus kayaknya kita harus ngupload apa bahan pembelajaran, terus instrumen penilaian dan lain-lain. Yang itu jadi satu. Atau kalau ada link video ya kita cantumkan di situ juga. Siapa? Videonya ini berupa konferen ini direkam gitu, Pak, atau bagaimana? Videonya kayak konferen ini seperti ini direkam, nanti terus boleh diupload di YouTube. Setelah itu kemudian diambil linknya, dilaporkan dikirimkan ke Bu dosen. Tadi saya tapi Pak, Pak G, menurut kula Pak G, Pak Sutrimo, aku lo badhe usul kok gak kepenak ngoten lho. Nek cara kula enak ngeten iki deh, Pak. Soalnya nek mamane konferen niku repotnya kan nanti masing-masing dari kita ngerekam layar terus diedit sesuai nama kita masing-masing kok, Pak. Tapi atau kalaupun nggak diedit, Pak, misalnya jadi satu terus dikirim ke Bu dosen ya nggak apa-apa, Pak. Berapa GB kok, Pak? Artinya kan mandiri lah, Pak, nih apa Google Meet mandiri lah ya. Nggih. Ini mana, Pak? Cuman yang menurut saya memang memang nyaman seperti ini. Soalnya kita dapat penilaian langsung dan koreksi langsung dari Bu dosen. Nilainya itu udah besok-besok. Tidak misterius, Pak. Oke, betul.
Pak terima wis kadung itu loh. Karena kan 2 jam saya dapat kan itu dong. Ya, itu kita memang kalau ada beberapa Cara merekam video itu bagaimana Pak? Tolong diajari Pak. seperti kemarin itu Pak. Kita buat aku belajar cuma kan beda. Kan saja. Kan praktekin. Kalau video bagaimana Ini praktekin. saya lihat ya kan. Giliran satu-satu. Saudara dan langsung satu itu harus tinggi. Kayak rencananya ini jam 12 pas Mana ada temannya? Ada masalah enaknya, ada enak seperti ini lebih semangat. Komunikatif. Lebih komunikatif kalau ada temennya. Cari wih disuruh pulang semua. Pulang terus. Pak, kalau pamit ini Pak G. Cara merekam video bagaimana ini? Pakai X recorder Pak. X recorder. Sebelah mana Pak? Download aplikasi HP. Pak pamit rian Pak. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nanti kan kalau mau merekam video kan juga butuh kehadiran teman-teman ya. Nggih, betul. Ya. Dia ada temennya. Kan ada tanya jawab berarti kan ada yang bertanya minimal 1 atau 2 orang teman ya. Iya. Dia lebih Kalau komunikatif. begitu itu kapan waktunya disepakati gitu Pak? Iya, disepakati waktunya Ustaz. Monggo Pak Trimo dijadwal. Yang sudah siap siapa katanya. Yang belum hari ini siapa? Ya. Ya jadwal hari ini saya sama Pak Wildan ya kata saya. Pak Malik Dereng. Nggih, Pak Soim. Pak Soim Pak Isom. Pak Soim. Pak Soim. Pak Isom. Pulau. Nah, nggih. Pak Isom tahap 2. Monggo. Oh, Pak Isom kelompok 2 besok. Ya. Kita kondisikan sendiri mawon. Tadi yang sudah itu yang sudah Inan, Pak Dur. Pak Dur, Pak Fuad, ya. Pak Fuad. Pak Fuad baru 4 ya. Nah, nggih. Jadwalnya kan 7 ya. Nggih. Yang kurang kan saya, Pak Soin, Pak Fuad nggih. Nggih. Ikut besok gitu atau bagaimana? Besok kan kelompok 2 Pak. Ya ikut sih. Ya, maksudnya mumpung sedang berkumpul gitu, atau nanti malam bisa dikumpulkan atau bagaimana? Ya monggo nek mau nanti malam. Manut saya Pak. Ini caranya gimana ini Pak? Manut ngene lho seneng aku. Malam Senin Pak. Anak Rasul. Bukan badan. Pak Minan. Nggih. Carane kata pikiran jenengan pripun niku? Carane napa? Mani pikir kata jenengan niku lho. Artikel lho. Background pesawat. Pak apa? Iya. Itu di titik 3 bagian bawah. Nek pakai laptop ya. Nggih. 3 titik bagian Nggih, bawah terus. samping Benar. tutup panggilan itu. Opsi lainnya. Kemudian terapkan efek visual. Formula titik 3.
terapkan efek visual. Ulangi. Tombol titik 3 ya, terus. 3. Oh iya, sarapan efek visual. Nah, ini gue cari ada latar belakang itu. Oh gitu. Ya. Wah, terima kasih tenan ini. Mantap nih. Pengalaman harus ya. Praktek. Ayo Pak Isamuddin, praktekan. Kalau Google tidak bisa merekam video ini. Kalau tak pamitan rumiyin Siapa tadi yang ahli itu? Pak Zainal Arifin. Pak. Depan, Pak. Pakangannya Pak. Mungkin untuk kalau Google Meet